Selamat sore Pak Lukman. Selamat sore Mbak Cindy. Kementerian Kesehatan sudah menetapkan harga tes PCR Rp275.000 di Pulau Jawa Bali, kemudian Rp300.000 di luar Jawa. Bagaimana harga ini? Ya, pertama terima kasih pemerintah memberikan masukan, keluhan, protes dari banyak pihak bahwa harga yang ditetapkan sebelumnya 490 sekian ribu itu masih berat. Ya. Dan ini sudah diumumkan turun. Nah, lebih penting dari itu adalah saya dorong pemerintah untuk membuka apa adanya sebetulnya struktur harga, struktur biaya, struktur modal dari bisnis PCR ini seperti apa, agar kemudian masyarakat bisa diajak bersama-sama untuk mencari titik temu harga yang paling rasional. Nah, kalau semua itu tidak dibuka, maka angka 275.000 untuk Jawa dan 300.000 untuk luar Jawa itu masih akan dirasa tinggi. Oke. Jadi belum mendekati ekspektasi yang dibayangkan oleh masyarakat. Yang berikutnya masih ada juga alat deteksi yang lain, misalnya rapid test antigen. Kenapa tidak menggunakan itu atau genos yang harganya jauh lebih murah daripada tes PCR. Oke. Kalau menurut Anda harga Rp275 sampai Rp300.000 itu dirasa mahal jika tidak ada transparansi dari pemerintah soal HPP-nya, menurut Anda atau ekspektasi Anda Pak Lukman, berapa harga tes swab PCR yang menurut Anda ideal? Yang ideal disesuaikan dengan kemampuan rata-rata masyarakat kita. Inilah pentingnya pemerintah untuk membuat formula sebetulnya daya beli masyarakat untuk kebutuhan tes PCR ini berapa kemampuan rata-rata. Misalnya ada data di Amerika saja yang jauh lebih maju, rata-rata rakyat Amerika daya beli untuk PCR di sana itu maksimum hanya 70.000. Nah, kita pasti jauh di bawah itu. Nah, sebaiknya harga PCR itu disesuaikan dengan berapa kalau menurut Pak Lukman? Ya kalau misalnya daya beli di Amerika 70.000 untuk rata-rata, di sini pasti di bawah itu, bisa 50.000, bisa 40.000. 50.000? Menurut Anda? Ya. Oke. Nah, dari mana kemudian? Ya pemerintah memberikan subsidi. Baik, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah menyatakan bahwa pemerintah tidak mungkin untuk memberikan subsidi karena harga tes swab PCR di Indonesia juga termasuk yang termurah di dunia. Kalau dibandingkan memang masih ada India 160.000, tapi komponennya semua diproduksi dalam negeri. Itu yang menjadi alasan dari Menteri Kesehatan. Mbak Cindy, jadi begini, saya ingatkan Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan itu ditunjuk Presiden untuk melayani rakyat, bukan melayani yang lain-lain loh. Jangan pagi-pagi bilang tidak akan ada subsidi. Sementara sektor-sektor lain yang tidak langsung berhubungan dengan rakyat saja diberi subsidi. Kenapa yang langsung untuk rakyat tidak dikasih subsidi? Toh itu semua ujungnya adalah demi pengendalian COVID-19. Agar situasi melandai ini terus terjaga. Sehingga semakin terkendali, maka pemulihan ekonomi, pengaktifan kembali berbagai sektor kehidupan juga akan cepat berjalan. Jadi jangan buru-buru bilang tidak akan ada subsidi. Saya kira itu harus dikoreksi oleh Pak Menteri Kesehatan. Oke, menurut Anda di saat kondisi seperti ini subsidi untuk tes swab PCR masih realistiskah? Karena kita tahu bahwa pandemi memukul semua sektor, termasuk juga keuangan negara. Sangat realistis, Mbak. Tahun ini APBN menyediakan anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional itu 744,5 triliun. Tahun lalu itu hampir 1.000-an triliun. Kenapa tidak menyisihkan dari 744,5 triliun itu untuk memberikan subsidi kepada kepentingan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Jadi kalau 275 di Pulau Jawa Bali, Rp300.000 di luar Jawa, menurut Anda ini masih bisa ditekan lagi asalkan ada subsidi. Selain subsidi mungkin ada solusi apa yang ditawarkan untuk bisa menekan harga ini? Ya kalau tidak disubsidi pasti harganya tidak akan turun di bawah 100.000. Hanya subsidi saja caranya, Pak Lukman? Ya, kalau kita mau turunkan harga sampai di kemampuan rata-rata rakyat kita, tentu harus disubsidi. Tetapi kalau misalnya pemerintah memang
dengan berbagai pertimbangan tidak bersedia memberikan subsidi, tentu harganya masih bisa turun di bawah 200.000. Di bawah 200.000 menurut Anda ya. Tapi kalau Ya, subsidi sampai 50.000 begitu ya? ya. Jadi gini Mbak, saya punya hitung-hitungan. Hah? Saya juga berkomunikasi dengan industri yang memproduksi alat-alat PCR itu. Saya punya data juga sebetulnya berapa harga pokok produksinya. Jadi kenapa saya bilang bisa di bawah 200.000 karena saya juga punya hitung-hitungannya. Saya akan buka ini kalau pemerintah juga membuka hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya seperti apa Pak sampai bisa di bawah 200.000 rupiah? Nah, saya akan tunggu dulu pemerintah untuk membuka hitung-hitungannya. Sudah ada komunikasi dengan pemerintah dari DPR untuk mengajak berdialog atau memanggil pemerintah untuk bisa membahas ini agar bisa ditekan seperti keinginan dari DPR? Ya pasti akan ada dan itu nanti biar teman-teman di Komisi 9 yang berkaitan langsung dengan mitra kerjanya. Tadi Pak Lukman juga menyatakan bahwa Pak Lukman punya hitung-hitungan HPP dari tes swab PCR karena mendapat data dari industri swab PCR. Apakah ini hanya menjadi kewenangan pemerintah saja untuk menurunkan harga dengan subsidi atau sebenarnya pihak swasta atau pengusaha mereka yang menyediakan jasa tes swab PCR juga harusnya bisa berkontribusi untuk menurunkan harga tes swab ini? Mbak Cindy, watak dari pebisnis itu kan cari untung. Kalau kita berharap teman-teman swasta untuk berbaik hati, menurunkan harga di bawah yang dipatok pemerintah, hampir mustahil. Kemarin saja ketika harga eceran tertingginya misalnya 490 sekian ribu, prakteknya kan masih ada yang bayar 900.000, 1.900.000, Oke. 2 juta lebih atas nama kecepatan hasil PCR-nya. Ya. Kalau 2,5 juta itu 2 jam. Kalau di bawah 2 jam, di atas 2 jam maksud saya 3 jam ke sana itu 1 juta sekian dan seterusnya. Itu aja masih cari cara untuk bisa mengambil untung sebesar-besarnya. Nah, saya tentu tidak berharap rendahnya harga PCR yang bisa dinikmati rakyat itu datang dari kebaikan hati teman-teman di sektor swasta. Itu kewajiban pemerintah, Pak. Tapi HPP-nya kurang dari itu kan Pak? Tadi disebutkan oleh Pak Lukman kurang dari 200.000 HPP-nya. Artinya Kurang dari 200.000. artinya paling tidak pihak swasta ada keinginan juga kah untuk bisa ikut menurunkan harga tes swab PCR ini? Karena tadi disebutkan Pak Lukman di bawah 200.000. Artinya bisa untuk bisa menurunkan hal itu dari pihak swasta sendiri. Gini Mbak, kita kan tahu juga berapa provider yang terlibat di bisnis PCR. Baik yang pemerintah maupun yang swasta. Oke. Bisnis PCR ini sudah jalan hampir di awal-awal harganya dipatok pemerintah hampir 900.000 Ya. untuk rata-rata. Itu pun di atas, yang prakteknya di atas 900.000 banyak. Nah, kalau HPP-nya itu tidak sampai 200.000, berapa untung yang sudah dinikmati selama ini misalnya? Apakah ada itikat baik gitu ya? Oh ini Ya. kita udah untung banyak, ayo kita turunkan. Kan nggak ada, karena watak pebisnis kan memang cari untung, Mbak. Jadi kalau saya lebih concern mendorong pemerintah untuk ya tolong tunjukkan keberpihakannya. Dalam menangani pandemi COVID ini, rakyatlah yang mestinya diutamakan. Bukan kalangan pebisnis gitu. Rakyat bukan pebisnis yang mestinya Ya, diutamakan. tapi kan berkaca dari pengalaman sebelumnya kan PCR sempat di atas 1 juta, kemudian diminta turun 900.000, kemudian diminta turun lagi oleh pemerintah menjadi 495.000. Semua itu bisa terwujud tanpa ada subsidi juga dari pemerintah. Artinya dari pihak swasta juga menurunkan harga tes swab PCR. Kenapa kalau menurut Anda saat ini tidak bisa, padahal Anda tahu HPP-nya di bawah 200.000 rupiah? Ya itulah, pemerintah harus melakukan kajian lagi. Saya sekali lagi mengapresiasi, tadi diputuskan harga 275.000, tapi tolong misalnya dalam waktu 2 minggu ke depan, harga ini dievaluasi lagi, lalu turunkan lagi. Nah, kalau pemerintah yang bikin keputusan, pasti teman-teman swasta akan mengikuti. Menurut Anda kuncinya subsidi ya, Pak Lukman? Kalau tidak sampai di bawah 100, kalau tidak sampai ini ya, angkanya di kisaran 200.000, kurang lebihnya naik sedikitnya, itu nggak perlu subsidi. Oke, baik. Terima kasih Pak Lukman telah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini. Selamat sore.